Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nah itu dok, silakan dok. Terima kasih ya Bu ya atas pertanyaannya. Ya sering gitu memang, anak saya juga telur. Nah jadi kita juga jangan mau kalah. Kalau anak kita suka telur, tambahin ikan, telur dengan ikan, telur dengan daging, telur dengan udang, dengan yang lain. Jadi walaupun ada makanan yang dia nggak suka, tapi ada makanan yang Meanwhile, dengan beliau dan juga pernah mendapatkan percikan-percikan kebijaksanaan yang beliau sampaikan kepada para narasumber. Jadi kami akan membagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi atau tidak ada pohon kebiasaan Sunda gitu. Sekolah menarik. IGP. Di tengah krisis spiritual, ekologis, dan identitas akibat modernitas, ajaran ngaji diri dari Pangeran Jati Kusuma atau Ramajati menawarkan sebuah jalan batin yang menyambungkan manusia kembali pada hakikatnya sebagai bagian dari semesta. Tulisan ini mengeksplorasi konsep ngaji diri sebagai laku rasa, pendidikan batin, dan fondasi spiritual ekologis yang tetap relevan untuk masa ini dan masa mendatang. Melalui pendekatan kultural dan filosofis, tulisan ini merefleksikan bagaimana ngaji diri menjadi perlawanan senyap terhadap hegemoni kapitalisme, dogma, dan kekosongan makna. Saat dunia terlalu bisik, sunyi menjadi jalan pulang. Kata Ramajati seperti ini: jangan cari gusti di tempat jauh, dirasa ayah, didengar ayah, disorongkan ayah. Modernitas membawa manusia pada pencapaian luar biasa. Digitalisasi, globalisasi, dan percepatan informasi. Namun di balik gegap gempita itu muncul gelombang krisis. Manusia menjadi asing terhadap dirinya, tercerabut dari alam, dan kehilangan rasa makna hidup. Dalam komunitas masyarakat adat Sunda, pemikiran Ramajati, tokoh masyarakat adat sekaligus pelestari ajaran leluhur, hadir sebagai oase. Ajarannya tentang ngaji diri bukan sekedar perenungan, tetapi sebuah gerakan batin dan laku hidup yang menggugah kesadaran ekologis dan spiritual manusia. Konsep ngaji diri, membaca rasa, menemukan diri. Bagi Rama, ngaji bukan soal membaca kitab suci, tapi membaca kitab rasa. Tubuh, alam, dan pengalaman hidup. Kata Rama, ngaji diri lain ukur maca tulisan, tapi nyaksian jero rasa. Gusti mah teh jauh ngan urang nu tara deuk. Ngaji diri dalam konteks ajaran leluhur Sunda bukan sekedar praktek spiritual. Ia adalah laku kontemplatif dan reflektif, sebuah perjalanan dari luar menuju dalam, dari isi menuju ning, dari ego menuju rasa. Perhatikan beberapa kalimat Rama seringkali bicara pada konteks rasa. Dalam hal ini, ajaran beliau sangat kontekstual dalam menghadapi dunia modern yang penuh distraksi dan kehilangan kendali batin. Ngaji diri menjadi jalan menuju jati. Nanti ini Kak Uci yang akan membahas ini. Ya, Kak Uci ahli dari situ. Hakikat terdalam manusia yang tak bisa ditempuh melalui pencapaian materi atau identitas sosial. Kang, ini aku lanjutkan ya. Aku nggak mau potong ini utuh ya pemikirannya. Mau diizinkan agak panjang. Sunyi sebagai guru melampaui ego dan identitas. Modernitas memuja produktivitas, kecepatan, dan cipta diri. Ngaji diri menolak semua itu.
Dia mengajak manusia untuk menepi, lagi-lagi hening dan menjadi saksi atas beta rasa. Cek rama ya, manusia ayeuna loba nu terang, tapi saeutik nu nyaho karena hatena sorangan. Ini harus menjadi perenungan. Dalam konteks ini, ngaji diri dapat dimaknai sebagai bentuk praksis desubjektifikasi, pelepasan ego sebagai pusat dunia untuk kembali menyatu dalam semesta. Ibadah khususnya menjadi ruang belajar rasa menjadi ukur dan aku menjadi kitab karya. Rasanya Ramadan ada di sini. Nah, manusia ayeuna cek lama, loba lu terang, tapi saeutik nu nyaho karena hatena sorangan. Itu sudah diungkap tadi. Lanjut, spiritualitas sebagai ekologi dan etika hidup. Jadi Rama tidak berbuat pikiran dalam konteks hanya pada tataran rasa, tetapi dia juga melihat persoalan-persoalan ekologis menjadi ruang pikir perenungan. Satu hal yang kuat dalam ajaran Rama Jati adalah keterpautan spiritual dengan alam. Itu poin. Itu harta warisan untuk kita semua. Ia tidak memisahkan batin dari bumi. Ngaji diri berarti menjaga rasa, menjaga bumi. Lagi-lagi rasa dan menjaga bumi. Kata Rama yang cuplikan, gunung main hiasan, lewu lain tong kosong, cai lain cai, KKB, ayat ruh, ayat rasa, bagian dari tina kurang sorangan. Bagaimana secara kosmologi badan kita, diri kita dikuatkan dalam relasi batin dengan alamnya, saling menguatkan. Lagi-lagi Kang Kunci ini wilayahnya nanti sama ini ayahnya bapak ini Kang DM. Saya sempat ngobrol apa di rumah ayah di Purwakarta. Lanjut, dalam perayaan Serentahun tahun misalnya, spiritualitas diwujudkan dalam rasa syukur kepada bumi dalam konteks ekologi tadi, bukan sekedar panen. Ritual menjadi cara membangun hubungan batin dengan unsur-unsur semesta, bukan hanya sekedar ritual. Dalam pandangan Rama Jati, kerusakan alam adalah akibat manusia gagal ngaji diri dan melupakan asalnya sebagai bagian dari tanah, air, dan langit. Ini kamu nih, nanti bagian kamu. Lanjut ya. Pendidikan jiwa dan pengalaman senam. Nah, yang tadi Kang Dewi sampaikan ini mungkin ini kesasar semua. Perlawanan senyap 17 tahun. Ya, tetapi senyap itu bukan tidak mandiri. Senyap itu bukan kekuatan, bukan berarti tidak kuat. Senyap itu justru adalah daya semesta yang sangat kuat. 17 tahun dalam perlawanan senyap. Aku ulas di sini. Pendidikan jiwa dan perlawanan senyap. Di era pendidikan yang berorientasi kognitif dan pasar, Rama Jati mempraktikkan pendidikan berbasis seni rasa, lagi-lagi rasa, baik melalui musik yang diungkapkan lewat beberapa tembang buku dan lain-lain, tembang, puisi, gerak, rupa, bahkan karya-karya motif batin yang sekarang kita lihat. Ini juga ada refleksi dari pemikiran Rama. Media ekspresi lainnya termasuk juga kaulinan serta doa, lagu harian. Dalam perjalanan hidup hampir saya mau usia 60 tahun, saya baru menyaksikan kemarin satu ritual kematian yang paling indah yang saya rasakan saat menyaksikan seluruh prosesi Rama dimakamkan. Getarannya sampai. Lagi-lagi saya meyakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh rasa akan diterima oleh rasa. Seluruh hidup Rama adalah problematika menyangkut soal-soal rasa. Saya lanjutkan. Seni teh jembatan rasa, kata Rama. Rasa teh jalan kajati diri. Jati diri teh tempat gusti icingan. Bagaimana konteks rasa, konteks seni, konteks jiwa itu lengkap ada di diri Rama. Ya, seni bukan hiburan, tapi sarana memurnikan batin. Musik bambu misalnya, di ruang kosong di dalamnya mencerminkan filosofi kekosongan batin. Tempat gema semesta bisa bergema. Bagaimana angklung, bagaimana seluruh
alat-alat instrumen musik yang kosong itu membangun harmoni, menjaga relasi batin dengan interpelasi masing-masing di wilayah daerah dan masing-masing. Saya lanjutkan, pendidikan melalui seni dan ajaran Ramadjati dalam ajaran Ramadjati adalah bentuk resistensi lembut terhadap hegemoni, rasionalisme, dan kapitalisme modern. Kalimat ini penting sebagai penekanan langkah selanjutnya bagaimana Paseban ini merumahi seluruh eksistensi seni yang ada di lingkup Paseban dan nasional barangkali. Bagian 2, saya itu dari Jakarta, belum sarapan, belum apa, dan pengen minum. Baik, saya lanjutkan ya, enggak ini jok sedikit ya, jok sedikit. Jadi saya lanjut dulu ya, bercanda jangan sampai ini. Balik. Bagian 2, Ramadjati Kusuma, dan yang penting, dan tanggung jawab spiritual terhadap pluralisme bangsa. Ini poin yang kali ini kita akan sampaikan, akan kita kupas bersama. Ramadjati hadir sebagai penjaga nilai, bukan penjaga sekat. Sekali lagi, Ramadjati hadir sebagai penjaga nilai, bukan penjaga sekat. Ramadjati Kusuma sebagai tokoh adat Sunda Wiyata tidak pernah, saya ulang 3 kali, tidak pernah menempatkan dirinya sebagai penegak eksklusivitas ajaran, melainkan sebagai penjaga nilai luhur yang bersifat universal. Di tengah lanskap Indonesia yang majemuk, beliau hadir bukan dengan doktrin, melainkan dengan penghayatan. Ia memahami bahwa bangsa ini bukan disatukan oleh keseragaman, tapi oleh kesediaan untuk saling merupakan perbedaan. Hidup, kata Rama, adalah ruang bertemu. Kita tidak hidup untuk membenarkan yang lain, tetapi untuk menyatu dalam rasa. Demikian seringkali diungkapkan dalam laku batin beliau. Dari Paseban Tripacar Tunggalis Gugur, Ramadjati menyemai nilai-nilai pluralisme bukan dalam pidato, melainkan melalui sikap batin yang menghormati siapapun yang datang, apakah ia Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau penghayat apapun. Tanggung jawab konkret Ramadjati menjadi titik damai di tengah kepungan polarisasi. Dalam pusaran zaman yang syarat polarisasi, agama melawan agama, adat ditinggalkan, lingkungan dirusak, Ramadjati Kusuma menawarkan amin sebagai tindakan. Nanti kita akan kupas apa dalam konteks ini dalam menurut Anda. Ia tidak memilih mengkritik melalui media, tapi mengundang untuk hadir dalam keheningan spiritual. Ya 17 tahun nanti yang dia lakukan, keheningan spiritual yang terekspresikan dengan kekuatan yang berdaya semesta. Baginya, keheningan bukan menghindari, tetapi menampung. Di ruang itulah orang-orang berbeda agama, golongan, dan suku saling bertemu dalam ritual seret tahun maupun dalam dialog patekon. Di patekon ini juga salah satu karakter yang menjadi ciri khasnya Rama dalam bersosialisasi. Saya lanjutkan. Wujud tanggung jawab konkret Ramadjati terhadap Indonesia diantaranya adalah 1. Paseban Tripanca Tunggal menjadi tempat yang merumahi keragaman, panggung pikiran dalam ruang terbuka, dan berkontribusi bukan sekedar tempat komunitas dan penghayat adat, tetapi menjadi rumah pertautan nilai, tempat siapapun bisa pulang tanpa harus merasa asing dalam dinamika perbedaan. 2. Merawat tanah air sebagai sumber hidup bersama.
Dengan laku adabnya, Ramajati mengajarkan bahwa tanah air dan alam bukan milik kelompok, melainkan amanat bersama. Ini relevan dalam upaya merawat pluralitas ekologis dan kultural bangsa. Kalimatnya pluralitas ekologis. Ramajati dalam konteks pluralisme bukan sekadar tokoh lokal, tetapi penjaga jiwa kebangsaan yang teruji dari masa ke masa dalam rentang tahun usia hampir 1 abad. Dalam wajah Indonesia yang terus berubah, Ramajati Kusuma menjadi laku diam yang bersuara. Ia tidak memaksakan tata nilai dan laku Sunda Blitar sebagai kebenaran tunggal, tetapi menawarkan kedalaman batin lokal sebagai jembatan universal. Ia memberi warna dalam dinamika bangsa bukan dengan klaim kelompok atau legalitas agama, tetapi dengan keteladanan menjaga, menyatu dan mendamaikan. Itu poin. Pluralisme bagi beliau bukan proyek ideologis, tetapi keniscayaan spiritual. Dan dalam hal ini tanggung jawab beliau pada bangsa ini adalah menjaga agar Indonesia tetap menjadi ruang yang bisa ditempati semua jiwa dengan damai dan saling menguatkan. Izinkan dalam kesempatan ini untuk agak lami saya menulis prosa untuk Ramajati seperti ini. Ramajati, tubuh yang menjadi manusia. Di tubuh yang hampir seabad itu tertanam lalu dalam sorot mata yang teduh terbaca peradaban batin yang tidak sekedar diwaris, tetapi disatukan dengan nafas hari-hari. Ramajati Kusuma bukan buku dalam podium, melainkan pelaku suri yang menapaki tritandu cipta rasa karsa, bukan sebagai teori, melainkan apa sebutnya sehari-hari. Ciptanya jernih, tidak lahir dari ambisi, tapi dari kematangan jiwa yang telah berdamai dengan buka zaman. Rasanya luas, tak hanya untuk manusia, tapi untuk angin, tanah, air, gunung, dan hewan yang turut bersenyum dalam kesenian alam. Rasanya teguh, bukan karena kekuasaan, bukan, tetapi karena kasih rahmat, kasih sebagai inti segala ilmu. Kata Rama, ilmu asih, kasih sebagai jalan lurus. Asih adalah bahasa semesta yang terdalam. Begitu ia berkata. Baginya, ilmu tanpa asih adalah gelap, dan kekuatan tanpa cinta adalah kehampaan. Ramajati tak menalukan siapapun. Ia menyentuh mereka. Ia tidak memaksa percaya. Ia mengundang untuk menyatu. Ilmu asih dalam dirinya bukan slogan, tetapi aliran halus yang menghidupkan siapapun yang dekat. Daya semesta, manusia sebagai jembatan. Rama tahu bahwa manusia bukan pusat dunia, tetapi penjaga keseimbangan antara bumi dan langit. Dalam laku spiritualnya yang hening, ia menyelaraskan diri dengan daya semesta, energi alam yang tak kasat mata, tapi terasa oleh mereka yang jujur dalam rasa. Ritual-ritual yang ia pandu bukan pertunjukan,
melainkan pengingat bahwa semesta berbicara dalam bahasa murni yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Dia tidak melawan zaman, tapi ia menjadi poros tempat nilai-nilai tua bersambung dengan zaman baru tanpa kehilangan dunia. Ramajati Kusuma tidak mengajar banyak, tapi ia menghidupi setiap ajaran. Ia tidak meninggikan diri, tapi ia memuliakan hidup. Dalam dirinya, Tritang itu bukan rangka konsep, tapi susunan jiwa. Asik bukan sekadar niat baik, tapi jalan hidup. Daya semesta bukan mitos, melainkan kekuatan batin yang membimbing laku manusia agar tetap menjadi cahaya. Itulah beliau. Dan dalam diamnya kita tahu Rama adalah suluh yang pernah pada. Apapun pujiannya, ia tidak hanya mewariskan ajaran, ia adalah ajaran itu sendiri. Dulu ya. Lanjut atau saya tutup dulu? Lanjut aja. Karena ini buah-buah pikiran beliau ya. Kamu camputan ya, aku agak panjang. Kamu ya. Dari 50 lembar saya rangkum ini jadi satu skripsi ya. Ya saya lanjut ya. Gak apa-apa ini barangkali kehadiran beliau. Dalam tubuh Ramajati tersimpan arah. Langkah-langkahnya tidak keras. Langkah-langkahnya tidak keras, tapi menyusul pelan ke sela-sela ruang yang sudah terlalu bising oleh ambisi dan gegap. Ramajati Kusuma tidak datang untuk mengubah dunia. Ini poin kita deh, poin kita semua. Melainkan menemui manusia dalam lukanya, menemui zaman dalam lajunya, menemui bumi dalam jerit sunyinya, menemui Indonesia dengan seluruh jiwa raganya. Laku menemui bukan menaklukkan, laku merangkul bukan menggurui, laku hadir dalam hening, namun getarnya menyusul jauh ke dasar jiwa manusia. Dalam masyarakat yang tercerai-berai oleh sekat identitas dan batas agama, Ramajati menjadi paseban berjalan, menjadi paseban berjalan, tempat siapapun bisa meneduhkan batin. Ia berbicara dengan santri, dengan pendeta, dengan pemuda, dengan petani, dan seluruh masyarakat apapun dengan latar apapun, bukan untuk menyamakan semuanya, tetapi untuk mendengarkan semuanya. Patengan sosial baginya bukan politik rekonsiliasi, tapi ketulusan untuk melihat wajah manusia sebelum melihat capnya. Di tubuhnya mengalir darah raja, tapi jiwanya tidak dikurung oleh dinasti. Budaya baginya bukan warisan untuk disakralkan tanpa hidup, melainkan nafkah batin yang harus dihayati dan dihidupi. Ini warisan yang hidup, bukan warisan yang mati. Seluruh elemen yang kita lihat ini adalah citra dari pemikiran-pemikiran seorang Ramajati. Ia melestarikan dan menghadirkan serentau, lagi-lagi menegaskan bukan untuk nostalgia, bukan kekacauan ekologis yang kita saksikan hari ini, perselisihan di mana-mana soal bagian dari itu. Tiga poros utama pemikirannya adalah alam sebagai subjek spiritual, bukan objek eksploitasi.
gunung, air, bambu, tanah, bahkan angin memiliki ruh atau nyawa roh, kata beliau. Maka setiap tindakan terhadap alam mesti melalui rasa, bukan sekedar akal. Lagi-lagi rasa, entah berapa kali. Pusatnya di situ. Daya semesta, kekuatan gaib alam sebagai sumber ketertiban. Daya semesta kadang disebut kekuatan rumaha, kata Rama, adalah hukum batin yang tak terlihat tapi bekerja, seperti siklus air, kesuburan tanah, dan daya menyembuhkan hutan. Daya karsa, kehendak manusia sebagai pengatur niat. Daya karsa bukan hanya kehendak bebas, tetapi juga tanggung jawab spiritual bagi manusia. Bagaimana manusia menggunakan kehendaknya untuk tidak melukai daya semesta. Kolektivitas pikiran antara daya semesta dan daya karsa. Rama Jatikusuma mengajarkan bahwa pikir yang sejati lahir dari resonansi antara rasa jati dan karsa suci. 2 poin itu kata Rama, hirup kudu nyambung dengan rasa alam. Lamun pikir lepas tina rasa jadi apa? Kolektivitas pikiran yang dimaksud bukan sekedar pikiran bersama, tapi resonansi batin antara individu, komunitas, dan semesta. Pikiran yang terikat dalam kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari sistem kehidupan universal. Setiap ide harus bisa berakar dalam bumi dan menjulur ke langit, bukan melayang tanpa etika atau membumi tanpa tujuan luhur. Bapak Gubernur kita sering sekali dalam pernyataan sikap pembangunannya pakai rasa. Ada rasa di situ, ada muatan rasa dalam setiap keputusannya. Dalam konteks masa kini dan masa depan, pemikiran Rama Jatikusuma dapat diterjemahkan dalam metafora hidup dan visi budaya spiritual ekohumanis yang membumi namun futuristik. Saya bisa menjawab bahwa pikiran beliau adalah pikiran yang maju, pikiran yang saat ini dunia lagi kembali kepada pikiran apa yang digagas oleh Rama Jati tentang Polres BNPT, Heli Polres apapun segala macam, hidup yang selaras dengan alam segala macam. Itu adalah wacana-wacana kontekstual dalam pikiran-pikiran Rama Jati. Sayang itu tidak diterjemahkan dalam tulisan-tulisan dalam literasi yang kekinian. Manusia sebagai medium resonansi, bukan penguasa. Di masa depan, peran manusia bukan sebagai center of the world, tetapi resonator dasar semesta. Seperti bambu dalam angklung, ia tidak menciptakan suara sendiri, tapi menjadi media bagi harmoni. Angklung ya diam aja, tetapi kita sudah setia menjadi harmoni buat menjadi bahasa kita. Saya perpendek teknologi dan modernitas sedikit lagi, ya. Bentuk keempat, pendidikan rasa dan kesadaran panca. Yang terakhir, dunia masa depan yang berakar dari Rama Jatikusuma bukan hanya mencetak SDM, tetapi menemukan panca dalam tiap individu. Pendidikan diarahkan untuk membuka kepekaan rasa terhadap lingkungan, menghormati alam sebagai guru, bukan hanya laboratorium. Penutup, jalan pulang melalui pikiran yang mengakar dan mengalir. Rama Jatikusuma mengajarkan bahwa masa depan manusia tidak bisa disusun dengan logika egois, tapi hanya bisa dibentuk jika kita membuka diri sebagai bagian dari resonansi daya semesta. Paseban Tripaja Tunggal menjadi radar spiritual yang mengingatkan manusia bahwa kesadaran bukan datang dari luar, melainkan dari dalam ruang hening tempat Rama Jati bersemayam. Kata Rama sebagai penutup, manusia
ke kudu jadi pak pinter, tapi kudunya ka asal jeung nyambung jeung rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulos ini bernama ulos pucang. Dalam budaya Batak, ulos pucang merupakan lambang penghormatan. Lambang penghormatan. Tetapi bagi kami budaya Batak, ulos juga menjadi pemulih, menjadi pelindung buat ambu, buat anak cucunya, menjadi pemulih, penguat. Kita tahu Rama boleh pergi, tapi Rama akan selalu hadir di hati kita. Much later. Sapi lulungan, sapi lulungan, sapi lulungan, gotong royong, sapi lulungan, sapi lulungan, sapi lulungan, bersatuan. Boleh sebelum selesai. Oh, ya kalau udah selesai. Bisa tanggung kalau udah selesai. Kalau kemarin udah selesai. Pada ngalut lah.
A few inches later. Saprabu saparegatu sasurga sasiriwan silih asih silih asuh silih dede jeung silih jejeung ada pada orang semua pada diteraskeun wae pada ngobrol mohon cuma ka belajar ya atuh silakeun deui lagu anu satrasna ditawa para tembang Sunda Cianjur di mana seni merupakan identitas orang Sunda. Seni Sunda anu eta ngaruang kabudayaan merupakan identitas orang kabudayaan ada tradisi aksara oge bahasa oge kedah urang menjadi eta merupakan warisan anu terbiasa ku orang ditolak urang satu manusia Sunda kedah ngajari bahasa Sunda, aksara Sunda, adat tradisi Sunda, sareng kabudayaan Sunda. Semua anu di mana kabudayaan Sunda dosa itu jebar pekerja. Semoga dilajarkan karena lagu anu salajengna anu di mana maosna dina lagu goyong anu berbicara lagu Ibu Iin. Panabihna Bapak lagu goyong ku Ibu Iin panabihna ku Ibu Tela kon mamaosna dua internet kapoten anu di mana dua lagu mamaos dicanakeun ku Ibu Iin sareng Ibu Tela anu di mana Ibu Iin bade nyanakeun lagu goyong Ibu Tela bade nyanakeun lagu panambih disarungsuk ku panambih panlepur mohon ada dihapunten panlepur ku nemprit di mana mau bikin hiji generasi penerus bangsa benernya di mana anjingna kamu mulai oge budaya Sunda sumaka nyanakeun wilujeng Pabandungan
Tadi Pak Gubernur parantos ditebangkan 2 kali. Tahun 80 masa-masa kapeuih periode buka paopat buka kaki dina perjuangan dikawin Rama Pangeran jadi Kusuma. Harita Rama mutuskeun wayahna urang balik ka imah. Wangsul deui ka adatna. Teu sakedik cocoba bogoda anu lahir di luar negeri. Seueur warga anu ubar, seueur warga anu teu daek balik deui ka imah. Seueur fitnah, seueur kasedih. Jadi ngadegna Purwami Rahma teh salaresna di tahun 1808 Gunung Dalapan Salama. Ieu teh hiji langkah Rama ya, dina ngaliburkeun, dina ngageuingkeun ngahudangkeun urang dina kasedih urang anu salami eta ditindas, disampirakeun, dihina, rugikeun ka istilahna warga Cibubur khususnya hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan penderitaan. Ngadegna Purwami Rahma ieu hiji upaya Rama kanggo ngabangkitkeun deui semangat urang melalui seni budaya. Nah, didinya ngawitan aya seni mamaos, aya tari, aya degmu gamelan, paseban tadina sepi teu aya naon diwangsulkeun di urang mah ngadegna kabudayaan Sunda deui. Nah, mungkin aranjeun oge teh can lahir sadaya. Beri oke ngadegkeun Purwami Rahma, tapi tetap dileukeunna urang
ibu kumaha sangkan wargi-wargi sadaya teh gaduh pangabisa, kumaha sangkan wargi-wargi sadaya teh bisa gembira, ya ngadekeun Tri Mulia Rama teh hoyong sangkan urang sadaya teh aya kapinteran, aya pangarti, aya ngadekeun Purwira mah sangkan urang teh aya kagembiraan, aya kabisa. Jadi sadaya reka Rama teh tujuanna sanes kanggo anjeunna pribadi, tapi kanggo urang. Wangsul deui kana lagu goyong. Lagu goyong ieu diserat ku Rama antawis taun 1880. Di saat seret tahun tegak dilaksanakan, di saat seueur warga anu ngarantungkeun anjeunna, di saat fitnah diskriminasi sanes katunggaraan diraoskeun ku anjeunna, di saat kabeurihna Lampung tibatan urang ayeuna ka dikantunkeun ku mantenna, lantaran ari urang dikantunkeun ku mantenna pada memang tos kawasan Gusti hirup pati eta masih Gusti anu kedah urang tetap masih lama di sini. tapi pada saat eta Rama mayunan mati narasa manusia berikan ka anjeunna sesah hayang nangtung dina wanda sorangan teh susah. Terus dipasang di cari. Tapi upami tadi bapak-bapak ibu-ibu warga bisa daya kadang satu refleksi pada suku bahwa Rama sebetulnya mewariskan jalan. Aina di tiap orang terus biasa ada masa, terus biasa nabi para tamu, terus biasa taruhan, terus gaduh seurang biasa. Tapi mana orang lebih kedai, kumaha cara orang banjir, kumaha orang kadang rasa rumah satu mana, lantaran lebih kang ada kurang airnya, ayah kabeli yang berjuang. Rama tangga sepuluh, kurang air terus dari bisa, terus dari pengerti, bahkan desa ketika biasa hirup, tina hasil kabisa urang. Nah, teras deui dina lagu menangis tadi, teras dina lagu panglipur. Lamun urang dicobi diregepkeun. Ieu saneresna ngajarkeun urang sadar bahwa hirup jeung balik teh sakejap netra.
hirup jeung balik teh kudu dilakonan ku kasampurnaan rasa ku kaweningan galih. Cobi kan diregepkeun deui ku masing-masing mana. Rama teh upami dina rumpaka-rumpakana ngemutkeun urang dina hirup sareng inti teh waktu anu sakejap netra anu kedah urang disampurnakeun. Urang anu mulai ajaran Sunda sanes ukur bisa palus-alus tembang palemes-lemes naon teh basa kata Nabi Pak endah-endah nari. Tapi Sunda anu kudu bodas bersih herang cahaya dimana lamun urang ngaku urang Sunda urang kudu diajar tetap aya dina panunjaan atau diajar nyampurnakeun kumaha urang bisa mikir dina kajernihan, kumaha urang bisa boga rasa anu bersih jeung kumaha urang bisa boga perilaku anu endah. Urang Sunda teu pernah geus ngarasa sampurna lantaran hirup tugasna kanggo nyampurnakeun diajar teras nyampurnakeun. Kalepatan mah memang teu tiasa luput ti urang salaku manusia, tapi setiap waktu setiap dinten hayu urang ngabenahan pikiran urang, ngabenahan rasa urang, ngabenahan laku urang. Sekali deui cobi regepkeun setiap kalimat, setiap bait atau nabi naon rumpaka rama ieu teh ngajarkeun nyampurnakeun hirup. Gumulung sabudeur aung urang teh gelar patarema rasa nu kumaha nu kudu dilakukeun ku urang lantaran pagaliwotana rasa, pagaliwotana pikiran kadang urang salah milih, salah lekah, salah jalan itu. Nah, ieu salerosna ieu teh ajaran inti Rama nuhun anu tos tariasa maos yen sing tiasa janten panuntun hirup nya ieu ajaran anu mulia sanesna ukur kedah tiasa dipamerkeun sorak urang tapi kedah diregepkeun oge geusina emut urang sanes anu ditonton tapi sagala rupa rindat anu kaluarna tina karya-karya Rama sadaya eta kedah janten tuntunan ulah jan batur jan urang heula itunya ya diatur. Mohon atur nuhun kepada Bapak Panas Besar. Semua
rasa siji rasakan sidang tungtung yang putih Gusti anu maha mulia, Gusti anu maha welas, maha asih, maha adil, maha wicaksana, kalih maha mulia. Gusti anu maha tunggal, diri isi dampi cipta karsa pengersa Gusti. Daya-daya tangan pangawasa, angin karsa Gusti. Mugia jirim jisim dikersakan idam-idam salir kuih samudaya karsa pengersa Gusti. Anu diolah karsa Gusti, anu ngolah karsa pengersa Gusti. Gusti anu maha welas, maha asih. Mugia jirim jisim sadaya dikersakan anu keagungan sareng kajumaran Gusti. Mugia jirim jisim sadaya walakri sakula warni, waluya salesinan. Mugia rahayu, rahayu, rahayu kersani Gusti. Mugia rahayu sampai mati, dadau pepayun di dalam padang poe panjang jaman lalu. Aduh